Yo, what's up gengs, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu, amin. Kembali lagi bersama saya Bang Arif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Shrine tahun 2010. Penasaran? Mari kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sekelompok pemuja iblis sedang melakukan ritual pengorbanan kepada seorang remaja. Kemudian mereka membunuhnya dengan menggunakan palu besar. Dan kisah akan berfokus kepada seorang jurnalis wanita bernama Carmen yang pada saat itu pacarnya seorang fotografer bernama Marcus merasa kecewa terhadapnya karena ia selalu mementingkan pekerjaannya daripada dirinya. Beberapa saat kemudian di kantornya Carmen meminta izin kepada bosnya bernama Del untuk menyelidiki hilangnya turis di desa Alvania, termasuk seorang remaja bernama Eric yang dibunuh awal film. Del tidak memberinya izin karena ia tidak tertarik dengan kasus tersebut dan mengatakan biarlah polisi yang menanganinya. Tidak peduli dengan perkataan Del, ia dan anak magang bernama Sarah mengunjungi ibu Eric bernama Laura. Di sini Laura mengatakan betapa kecewanya ia terhadap petugas polisi yang tidak bisa menemukan anaknya hingga saat ini. Hanya saja mereka menemukan beberapa barangnya seperti pakaian, buku-buku dan catatan yang ia tulis selama perjalanan di desa Alvania. Merasa ada kesempatan, Carmen meminta catatannya yang mungkin bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk mencarinya. Would it be okay if I take a look at Eric's luggage? You forgive me if I don't escort you out. Malam hari saat melihat beberapa dokumen, ia melihat sosok Eric depan pintu. Dan tiba-tiba dari arah belakang ia dikagetkan oleh sosok Eric yang menyuruhnya untuk meninggalkannya sendirian. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Keesokan hari karena ingin memperbaiki hubungannya, ia meminta Marcus untuk ikut dengannya dan Sarah ke desa Alvania. Namun Marcus meminta waktu untuk berpikir. Kembalinya ke kantor, ia dan Sarah diberi tugas oleh Del untuk pergi ke desa pertanian, bahwa tanaman petani yang secara tiba-tiba mengalami mati total. Karena tidak tertarik, ia membuang kontrak tersebut ke tempat sampah. Dan saat itu juga ia ditelepon oleh Marcus yang setuju untuk ikut dengannya. Dan mereka pun melakukan perjalanannya. Dalam perjalanan, Carmen membaca catatan Eric yang mengatakan bahwa desa ini sangatlah aneh. Terutama warganya terlihat tidak ramah dan juga menjaga jarak. Tidak ada tempat penginapan sehingga ia menghabiskan malamnya di gudang tua. Dan juga ia melihat asap yang tebal di dalam hutan. Ia berpikir itu hanyalah sebuah kebakaran. Namun sebenarnya saat ia mendekat, itu adalah kabut yang tebal. Yang anehnya kabut itu terlihat diam dan tidak bergerak kemana-mana. Setibanya di desa tersebut, mereka mendapati warga yang bersikap tertutup seperti yang dikatakan oleh Eric dalam catatannya. Mereka menanyai seorang gadis kecil bernama Lydia yang kebetulan sedikit bisa berbahasa Inggris. Lydia. Have you ever traveled outside of Alvania, Lydia? Mereka menunjukkan foto Eric menanyakan keberadaannya. Namun ayahnya Lydia bernama Hendrik datang menyuruhnya untuk kembali masuk. Lydia, natychmiast me out. Let's keep moving. Setelah itu dari kejauhan mereka menemukan kabut tebal seperti yang dikatakan oleh Eric. Saat mereka mau menyelidikinya lebih lanjut, entah apa yang terjadi, Hendrik dan beberapa warga datang mengancam dan menyuruh mereka agar pergi dari desa tersebut. Get your hands off. Hey! Go! Nothing for you here, English. Meski Marcus ingin pergi, Carmen menyuruhnya untuk putar balik sebab perjalanannya dengan Sarah tidak diketahui oleh Del. Ia takut karirnya akan berakhir jika dia kembali tanpa cerita.
dan mereka pun pergi ke hutan untuk menyelidiki kabut tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di area kabut. Betapa anehnya kabut tersebut tidak bergerak sama sekali dan cukuplah tebal. Sarah memasuki kabut dan menghilang entah kemana. Sarah? Hey, what the hell? Where is she? I brought us here. I'll go. Khawatir dengan Sarah, Carmen memasuki kabut untuk mencarinya. Beberapa saat kemudian Markus menemukan Sarah yang keluar dari kabut. Terlihat Sarah kebingungan setelah keluar dari kabut tersebut. Sementara Carmen menemukan patung iblis dalam kabut yang memegang hati. Tidak melewatkan kesempatan ia mengambil foto patung tersebut. Di saat ia jalan di samping sambil melihat hasil foto, alangkah kagetnya ia melihat patung tersebut menoleh ke arahnya dengan matanya yang mengeluarkan darah dan juga hati yang dipegang berdetak diiringi dengan suara yang aneh. Berusaha untuk tetap tenang, ia pelan-pelan berjalan mundur. Ia diganggu oleh suara yang aneh tanpa henti, namun pada akhirnya ia dapat keluar dari kabut tersebut. Merasa ada yang aneh dengan kabut tersebut, mereka pun memutuskan untuk kembali. Namun mereka menemukan Lydia yang mengaku mengetahui keberadaan Eric. I know where your friend is. Lydia membawa mereka ke kuil pengorbanan di ruang bawah tanah, di mana mereka menemukan beberapa mayat di peti mati termasuk si Eric, yang masing-masing mayat tersebut dilengkapi dengan topeng simbol, menunjukkan perilaku pemujaan dan ritual ilmu hitam. It's Eric. Welcome to church. Di saat mereka menanyakan lebih lanjut tentang kejadian tersebut, mereka tidak menemukan Lydia dan juga pintunya sudah dikunci olehnya. Namun untungnya Markus berhasil membukanya. Merasa ada yang tidak beres dengan tempat tersebut, dengan cepat mereka pergi dari situ. Namun mereka dikejar oleh beberapa warga hingga di sebuah gudang tua. Let's go. Come on. Namun pada akhirnya mereka semua ditangkap. Sebelum Sarah dibius, sekilas ia melihat salah satu dari mereka berubah menjadi iblis. Singkat cerita, mereka pun bangun setelah disiram. Tapi kepanjang kepala gereja bernama Arkadius memutuskan untuk melakukan ritual pengorbanan kepada Carmen dan Sarah. Sementara Markus dibawa untuk menggali kuburan. Nie ma potrzeby, aby się nim zajmować. Pozbądźcie się go. Setelah itu warga melakukan tahap pertama, yaitu memakaikan baju khusus ritual kepada mereka berdua. Setelah memakaikan baju, mereka menempatkan Sarah di tempat ritual, sementara Carmen ditempatkan di penjara. Kemudian mereka menyayat lengannya dan memotong tendonnya. Sarah melihat wajah mereka dan Arkadius berubah menjadi iblis. Przynieście maskę. Topeng yang sama yang ditemukan pada mayat dipasang di atas wajahnya, yang memiliki dua paku tepat di dua bola mata yang dimaksudkan untuk menembus matanya. Arkadius mengambil palu lalu memukul hingga topeng tersebut tertancap di wajahnya dan tewas. Pan z tobą. Sementara Markus melakukan penggalian kubur di bawah todongan senjata. Saat ada kesempatan, ia berhasil melumpuhkannya dan mengambil pistolnya. Dengan cepat ia kembali untuk menyelamatkan Carmen. Saat ia sampai, ia melihat mereka memasukkan mayat Sarah ke dalam peti mati. Di saat itu pula giliran Carmen pun tiba. Namun dengan cepat ia berhasil menyelamatkannya dan pergi dari situ. Marcus, wait! Keep moving.
Dalam perlarian, Carmen berhenti untuk muntah. Di saat itu pula ia mulai mendengar suara aneh lagi. Mereka menuju rumah warga yang memiliki sebuah truk. Markus mengancam mereka berniat menakutinya agar mereka secepatnya memberikan kunci truk. Namun si ibu merasa takut setelah melihat Carmen. Markus mengikat kedua pasangan tersebut, sementara si Carmen lagi-lagi ia mendengar suara aneh. Bersamaan ia merasa seluruh ruangan bergetar. Bukan hanya itu saja, ia melihat mereka termasuk Markus berubah menjadi iblis. Ia pun mengunci diri di salah satu ruangan. Kemudian pasangan tersebut dengan terpaksa memberikan kunci truk. Setelah memberikan kunci truk, bocah tersebut memperingati Markus bahwa si Carmen sangatlah jahat setelah melihat patung yang berada dalam kabut sebelumnya. Entah apa yang terjadi sampai bocah itu mengatakan demikian. Lagi-lagi Carmen merasakan hal yang sama dan juga ia melihat sebuah cahaya di belakang pintu. Dalam cermin ia melihat sosok iblis yang menyerupai dirinya. Namun tiba-tiba saja ia dirasuki oleh iblis tersebut dan menjerit sangatlah keras. Sehingga Arkadius, Hendrik dan warga yang lain mengetahui keberadaannya. Dan terungkaplah fakta sebenarnya mengenai desa tersebut, yang dimana Arkadius dan warga Alvania bukanlah pemuja iblis, melainkan mereka memiliki niat yang baik dalam ritual, karena mereka terpaksa membunuh si Erik, Sarah dan beberapa turis lainnya karena mereka melakukan kontak mata dengan patung tersebut, yang dimana iblis yang berada dalam patung dengan mudah merasuki mereka. Oleh sebab itu Arkadius terpaksa melakukan ritual untuk mencegah perbuatan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh iblis selama merasuki tubuh seseorang. Kembali ke Markus, yang dimana ia mendengar bahwa Carmen memanggilnya. Di saat ia masuk ke ruangan itu ia tidak melihatnya. Tak lama kemudian terdengar jeritan keluarga tersebut. Ketika ia keluar, ia melihat semua keluarga tersebut sudah tewas dibunuh oleh iblis secara brutal. Kemudian iblis tersebut tiba-tiba mencekiknya berniat untuk membunuhnya. Namun untuk saja Arkadius datang tepat waktu membawa 2 buah tanda salib. Precz, szatanie! Rozkazuję ci. 2 dari mereka terbunuh dan Hendrik terpental jauh saat menghadapinya. Dengan kesombongannya iblis itu mengatakan bahwa mereka sangatlah lemah dan juga 2 buah tanda salib tidaklah mempan menghadapinya. Arkadius mengeluarkan sebuah kalung jimat untuk melawannya bersamaan dengan lantunan doa, sehingga membuat iblis tersebut tidaklah berdaya. Ketika ia meminta topeng penyegelan, ia dibunuh oleh iblis sebab salah satu dari mereka tidak memberinya topeng karena merasa takut. Alhasil iblis itu dengan mudah membunuhnya. Sebelum meninggal ia menyerahkan jimat itu kepada Hendrik. Dengan cepat Hendrik melantunkan doa dan sekali lagi iblis itu tidak berdaya. Maska! Przynieście maskę!
dan kedua warga yang tersisa dengan cepat menusuk tangannya dengan menggunakan palu. Namun mereka kesusahan untuk menancapkan topeng pada wajahnya karena iblis tersebut memberontak. Markus sekarang mengerti kenapa Carmen harus dibunuh. Dengan bantuannya Henry berhasil menancapkan topeng tersebut. Help me, Marcus. Setelah itu salah satu dari mereka bertanya kepada Hendrik apa yang akan mereka lakukan terhadap Markus. Pada akhirnya Markus dibebaskan. Sebelum pulang Markus bertanya tentang kabut tersebut. Hendrik menjelaskan bahwa kabut adalah kutukan yang sudah lama ada di desa yang tidak dapat dihilangkan. Film pun tamat. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Saya Bang Arif, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bima.